Hari ini kita akan bahas latihan soal dari buku The King untuk persiapan TKA Fisika tahun 2026 dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bab ke-9 ya teman-teman. Kita membahas suhu dan kalor. Mohon maaf, ini baru dibahas karena kesibukan dan lain sebagainya ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama saja. Dalam sebuah wadah logam terdapat air. Wadah logam tersebut kemudian ditaruh dalam wadah kayu berisi es asin, es yang terbuat dari air asin. Pada tekanan 1 meter, 1 atm, dan suhu negatif 32 derajat atau titik leburnya ya. Titik lebur dari es asinnya, pilihlah jawaban yang paling mungkin terjadi. Oke, dari soal ini kalau kita lihat titik lebur dari esnya, titik lebur es yang ada pada logam pada wadah logam ya, yaitu 0 derajat, sementara titik lebur es asinnya itu lebih rendah ya teman-teman ya, yaitu bernilai negatif 32 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini kan airnya bersuhu lebih tinggi ya. Es yang dalam logam ini kan memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan si titik lebur es asin, yaitu negatif 30 derajat. Kalau kita lihat, kalor ini pasti akan berpindah dari yang titik dari si es biasa ke yang asin kan ya. Kalor akan pindah ke situ, teman-teman. Sehingga kalau misalkan kalornya pindah dari es atau air, dari air ke yang es itu, es asin itu, maka secara spontan atau secara pasti si air es asin atau si es asinnya itu pasti akan melebur meskipun secara suhu dia masih di bawah 0 derajat. Sehingga opsi yang kedua ini betul, karena kan secara logika saja, karena kalor pindah ke sini, maka suhu pada es asin itu akan meningkat, sehingga dia pasti akan mencair. Kemudian untuk yang untuk yang airnya itu pasti akan membeku ya. Karena semua kalornya pindah sehingga suhu dalam sininya pasti akan turun. Sehingga dia pasti membeku, sehingga kita bisa pilih air dalam wadah logam membeku karena suhu kurang dari 0 derajat gitu ya. Jadi jawabannya yang keempat. Gitu teman-teman ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut di soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita punya percobaan pemberian kalor terhadap kenaikan suhu air. Perhatikan rancangan percobaan berikut. Tujuan percobaannya adalah menyelidiki pengaruh pemberian kalor terhadap kenaikan suhu beberapa zat cair. Rancangannya ada alat dan bahan yang digunakan, yaitu kalorimeter yang dilengkapi dengan pemanas listrik dengan daya 50 watt. Kemudian ada termometer, gelas ukur air, minyak, dan gliserin. Prosedur percobaannya adalah ukur 200 ml air menggunakan gelas ukur, kemudian masukkan air yang sudah diukur ke dalam kalorimeter, tutup kalorimeter, dan nyalakan pemanas listrik pada kalorimeter dengan daya 50 watt. Yang kelima, pasang termometer pada saat pemanas listrik mulai menyala. Ukur suhu air setelah dipanaskan setiap 1 menit selama 10 menit. Catat suhu air yang terukur pada tabel percobaan. Matikan pemanas dan keluarkan air panas dari kalorimeter. Hati-hati dalam melakukannya, utamakan keselamatan kerja. Biarkan kalorimeter beberapa saat untuk mengembalikannya ke kondisi semula. Sorry teman-teman ya. Lakukan kembali langkah 1 hingga 9 untuk minyak dan sampai 9 untuk minyak dan gliserin.
Berdasarkan langkah percobaan, apa kelemahan prosedur percobaan yang dapat menyebabkan hasil data tidak akurat untuk mencapai tujuan penyelidikan? Kalau kita lihat ya, tujuan eksperimen ini kan adalah mengamati atau menyelidiki pengaruh pemberian kalor terhadap kenaikan suhu. Jadi, variabel kenaikan suhu itu dihitung dari selisih suhu akhir dan suhu awal. Jadi, kita bisa tuliskan delta T sama dengan T akhir dikurangi dengan T awal ya, gitu. Dan pada prosedur eksperimen tadi, pada langkah kelima, kita harus ngeh ya teman-teman ya. Pada langkah kelima ini, kita langsung memasang termometer saat pemanas menyala tanpa ada tahapan untuk mencatat suhu mula-mula dari zat cair sebelum dipanaskan. Jadi kalau kita lihat yang di sini kan mencari yang tidak akurat ya. Jadi ya otomatis kalau misalkan suhu awalnya aja kita nggak punya, ya maka akan menghasilkan hasil yang kurang tepat, sehingga kita bisa dapatkan jawabannya yang B ya, yaitu suhu awal masing-masing zat cair seharusnya diukur terlebih dahulu, biar bisa dibandingkan gitu. Oke, oke ya, gampang. Kita lanjut di soal nomor 3. Berikut data kalor jenis dari 4 zat padat. Yang pertama ada aluminium sebanyak 900 nilainya, ada tungsten 134, tembaga ada 386, dan perak 236. Keempat zat padat dengan massa yang sama diberi kalor juga dengan jumlah yang sama. Tentukan benar atau salah pernyataan terkait kenaikan suhu yang dialami zat padat. Oke, berarti kita bisa mulai dari mana teman-teman ya? Kita bisa mulai menggunakan asas perpindahan kalor ya. Masih ingat nggak rumusnya? Rumusnya adalah Q sama dengan MC dikali delta T ya, macet. Oke, karena kita butuh kenaikan suhunya ya. Di soal mencari kenaikan suhu, maka kita bikin menjadi delta T sama dengan Q dibagi dengan MC. Oke. Dan jika massa dan kalor yang diberikan, yaitu M dan Q-nya sama ya. Tadi di soal kan dikasih tahu bahwa massanya sama, dengan jumlah kalor yang diberikan juga sama. Sehingga ya nggak apa-apa, kita tuliskan aja. Berarti kita bisa tuliskannya gimana, teman-teman? Yang pertama, delta T sama dengan berarti tetap tulis Q dibagi M, nah C-nya kita bikin 900 gitu ya. Berarti ini kan sama dengan Q per 900 M. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu berarti kita bisa tulis delta T sama dengan Q dibagi M dikali 134 atau sama dengan Q sama dengan 134 M. Nomor 3. Kalau nomor 3 berarti kita bisa tuliskan delta T sama dengan Q dibagi dengan M dikali 386. Ini berarti Q dibagi 386 M. Dan yang terakhir, yaitu delta T sama dengan Q dibagi M dikali 236. Berarti Q dibagi 236 M gitu ya. Karena M dan Q-nya sama, jadi ya kita nggak usah pedulikan. Yang kita pedulikan adalah bilangan yang bagian bawahnya aja. Oke, kalau kita ingin melihat besar kecilnya, berarti lihat bagian bawah. Semakin besar bagian
penyebutnya, maka semakin kecil nilainya. Berarti kalau kita urutkan dari yang paling kecil ya, berarti yang paling kecil siapa ini? Urutan yang paling kecilnya berarti kita mulai dari tembaga, kemudian ada yang ketiga, yang pertama berarti aluminium ya, sorry. Berarti yang paling kecil ada aluminium, kemudian yang kedua ada tembaga, dan yang ketiga ada perak, yang keempat ada tungsten ya. Nah, ini kalau dihitung delta T-nya. Jadi kita bisa cek dari sini tungsten mengalami kenaikan suhu tertinggi, betul ya? Karena ini posisinya di sini, ini paling besar dibandingkan yang lain. Berarti kita bisa centang betar. Aluminium mengalami kenaikan suhu terendah, ini benar juga. Dan yang ketiga, tembaga lebih mudah panas daripada perak. Tembaga lebih panas dibandingkan perak? Enggak ya. Tembaga memiliki kalor jenis lebih besar sehingga butuh kalor lebih banyak untuk naikin suhunya ya. Berarti ini salah. Gitu, teman-teman. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah bola logam hanya dapat melewati cincin logam jika keduanya berada pada suhu ruang. Gambarnya seperti tampak berikut. Suatu saat Tita memanaskan bola, bola tidak lagi dapat melewati cincin. Tita kemudian melakukan percobaan baru. Ia memanaskan cincin tanpa memanaskan bola. Dia ingin mengetahui apa yang akan terjadi terhadap ukuran lubang cincin, apa yang akan terjadi terhadap ukuran lubang cincin ketika suhu cincin dinaikkan. Oke. Dari kejadian ini kalau kita lihat ya di sini saat cincin logam ini atau benda berlobang yang dipanaskan, jarak antar molekul seluruh logam akan membesar kan. Jadi pemuaian ini terjadi seolah-olah bentuk tersebut utuh tanpa rongga. Dan konsekuensinya keliling lingkaran cincin bertambah panjang dan diameternya pun pasti membesar, teman-teman. Jadi kalau kita pilih berdasarkan pilihan ganda, berarti yang paling tepat adalah ini ukuran lubang berkurang, bukan ya? Ukuran lubang berkurang, bukan. Ukuran lubang juga tidak mungkin sama. Yang D, ukuran lubang bertambah dan memungkinkan bola kembali bisa melewati cincin. Ini betul, yang D. Yang E, ukuran lubang bertambah tetapi cincin akan kehilangan bentuk bundarnya. Enggak ya? Oke. Karena pemuaian itu tidak mengubah bentuk, teman-teman. Hanya mengubah sebuah ukuran. Jadi nggak mungkin kehilangan bentuk bundarnya ya. Oke, semoga bisa dipahami. Nomor 5. Sebanyak 75 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius dicampurkan dengan suhu 50 gram air yang suhunya tak diketahui. Jika suhu air campuran 40 derajat Celcius, maka suhu air 50 gram mula-mula adalah. Kita gunakan asas black ya. Kita gunakan asas black. Oke, yang pertama berarti kita bisa tuliskan Q lepas sama dengan Q terima ya. Oke. Berarti kita bisa gunakan M1 dikali C air ya. Kalor jenis air dikali delta T sama dengan delta T1 pastinya. Sama dengan M2 dikali C. Dalam hal ini juga C-nya masih di air ya. Dikali dengan delta T2. Nah, ini sama-sama C air, berarti kita bisa langsung cancel aja. Kemudian tadi massa yang pertama sama dengan 75 gram ya. 75. Kemudian delta T1-nya dari 40 ya. Dari 40 ke 20. Berarti 40 kurangi 20 sama dengan M2-nya 50. Dan T mula-mulanya kita nggak tahu. Dikurangi dengan 40. Dah, kita tinggal hitung aja.
Berarti 75 kita kalikan dengan 20 sama dengan 50 dikali T dikurangi 40. Maka kita bisa punya ini 75 dikali 20 1.500 ya. Kemudian di 50T ini 2000. Kumpulkan jadi 3.500 sama dengan 50T. Maka T-nya berarti 3.500 kita bagi dengan 50. Maka nilainya sama dengan 70 derajat Celcius. Gitu. Jawabannya berarti yang A, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 1. Di soal pemantapan ya. Amir akan memasangkan kaca pada mobilnya. Dia akan memilih kaca yang tepat agar panas pada siang hari tidak mudah merambat melalui kaca dari luar ke bagian dalam mobil. Suhu luar kaca sangat terik sebesar 38 derajat Celcius dan suhu bagian dalam mobil adalah 20 derajat Celcius. Manakah jenis kaca yang tepat dipilih Amir, teman-teman? Oke, kita gunakan ini ya, persamaan laju kalor konduksi. Kita gunakan konsep tersebut, rumusnya masih ingat ya, H sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L. Gitu. Dan kalau kita lihat ya, agar panas dari luar mobil itu yang terik tidak mudah merambat, laju rambat dari kalornya itu harus ditekan sekecil mungkin kan. Cari yang sekiranya sekecil mungkin. Dan karena luas A dan beda suhu yaitu delta T-nya konstan, kita tinggal cari aja rasio dari K dan L-nya ya. Tadi ya, agar panas tidak mudah merambat, gimana tadi? Tidak mudah merambat, maka H harus sekecil mungkin. Gitu. Kemudian karena secara luas dan si perubahan suhunya itu konstan ya, jadi nggak akan berubah, jadi biarin aja. Maka kita bisa tulis kebersamaan atau jenis kaca pertama ya. Kita bisa tuliskan H sama dengan 0,6 dikali A dikali delta T gitu, dibagi dengan L-nya. L-nya di sini dalam bentuk milimeter ya. Kita buat menjadi ini aja, meter ya, berarti 6 dikali 10 pangkat negatif 2, ini juga sama, 6 kali 10 pangkat negatif 2, ini 4 kali 10 pangkat negatif 2, 4 kali 10 pangkat negatif 2, ini juga sama, 4 kali 10 pangkat negatif 2. Kita substitusikan ke sini ya. Berarti yang ini adalah 6 kali 10 pangkat negatif 2. Sehingga kita bisa tulis 0,6 dibagi 6 dikali 10 pangkat negatif 2, 10 ya. 10 A dikali delta T. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kaca yang kedua ya. Kita perkecil dulu. Nah, untuk bagian kedua juga sama, H sama dengan 0,3 ya. Kita kerjakan yang ini teman-teman ya. Barangkali nggak ngeh. 0,3 dikali A dikali delta T dibagi 6 dikali 10 pangkat negatif 2. Ini berarti 0,3 dibagi 6, 30 bagi 6 lah ya, berarti 5. A dikali delta T. Oke, dengan cara yang sama, yang ketiga juga sama, H-nya sama dengan berarti 0,2 dikali A dikali delta T dikali 4, jangan lupa, kali 10 pangkat negatif 2 juga. 2 dibagi 4, 5 ya. 5 delta T, yang keempat
Nah, yang keempat gimana? Ini juga sama ya. Pokoknya kurang lebih sama ini prosesnya, hanya membandingkan jadinya ya. Kita bandingkan, ini jadi 4 dikali 10 pangkat negatif 2, 3 dibagi 4, 7,5, A dikali delta T. Dan yang terakhir, jenis yang kelima, H sama dengan 0,8, ini agak gede ya, kali A kali delta T kali 4 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, 8 bagi 4, 20 ya. Ini A dikali delta T. Dari sini kita bisa dapatkan manakah jenis kaca yang tepat dipilih oleh Amir katanya. Nah, untuk mendapatkan yang paling tepat, kira-kira ngambil yang mana teman-teman? Ya, kita cari yang sekiranya H-nya itu paling kecil kan tadi di awal ya. Cari H paling kecil. Sehingga yang kita bisa dapatkan kalau yang paling kecil ya ada 5 dan 5 ya. Gitu. Jadi yang jawaban yang tepat adalah jenis kedua dan jenis ketiga. Gitu. Gimana? Sampai situ ada pertanyaan? Semoga bisa dipahami ya semuanya teman-teman. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan buat nanya di chat ya, biar kita bahas bareng-bareng kira-kira pertanyaan mana yang masih bikin kalian bingung. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. 1 liter air panas suhunya 95 derajat dituangkan ke dalam wadah berisi es dengan massa 2 kg dan suhu negatif 100 derajat Celcius. Anggap kalor dari air terserap seluruhnya oleh es dan abaikan perpindahan kalor pada wadahnya. Diketahui kalor jenis air 4000 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor jenis es 2000 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor lebur es 340 kJ per kilogram. Setelah terjadi kesetimbangan termal, tentukan pernyataan tentang peristiwa serapan kalor tersebut benar atau salah. Oke, di soal nomor ini agaknya kayaknya kita perlu tulis dulu aja informasinya. Yang pertama kita punya volume air ya. Volume air di sini 1 liter dari soal, maka kita buat menjadi 10 pangkat negatif 3 aja ya. 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Kemudian ada suhunya, yaitu sebesar 95 derajat. Dan suhu esnya kita punya negatif 10 derajat. Apalagi ya? Oh ya, massa es jangan lupa kita punya massa esnya 2 kg. Gitu. Kemudian ada juga kalor jenisnya, yaitu kalor jenis untuk air 4000, kemudian kalor jenis esnya ada di 2000 ya, sesuai di soal aja. Kemudian ada kalor lebur esnya 340. Oke, kita tinggal tulis. Kita cari dulu massa airnya ya. Kita belum tahu massa airnya. Kita gunakan rumus Rho air dikalikan dengan volume air ya. Oke, Rho air itu 1000. Kemudian volume airnya juga 10 pangkat negatif 3, berarti massa airnya 1 kilo ya. 1 kilogram. Oke, berarti kita gunakan rumus asas Black lagi. Q lepas sama dengan Q terima. Untuk Q lepas, rumusnya masih ingat ya, massa berarti massa air yang sini. Massa air dikali C-nya C air, dikali delta T, berarti untuk air ya. Sama dengan
Ini berarti massa S dikali C-nya CS ya. CS bet dah. Saya perkecil ya biar muat. Sama satu laginya ada di delta TS ya. Oke, tinggal kita substitusi. Di sini massanya 1 ya. Ini C airnya 4000. Kemudian selisih waktu atau delta T airnya dari 95 ke 0 ya. Sama dengan massa S-nya 2, CS-nya 2000. Kemudian delta TS-nya berarti dari 0 ke negatif 10. Gitu. Sudah, tinggal kita hitung. Berarti ini 4000 ya. 4000 dikali 95, yaitu 380.000. Yang ini berarti 4000 juga. Dikali dengan 10, berarti 40.000. Wait, di sini ada kalor leburnya, maaf. Kita lupa memasukkan ini ya. Kalor lebur dikalikan dengan massanya. Sorry, lupa ini. Berarti di sini ditambah dengan M dikali kalor lebur S ya. Berarti ini ditambah 1 dikali dengan ininya yang 340-nya kita ubah ya menjadi bentuk gram. Sorry, ini kan kilojoule per kilogram, kita bikin ke joule aja. Berarti ini 340.000 ya. Nah, gitu. Berarti 340.000. Kemudian, oh ya, di sini M-nya nggak tahu ya. Untuk M yang di sininya kita tulis M aja. Berarti ini 340.000 M. Maka tinggal kita kurang 380.000 kita kurangi dengan 40.000. Ini berarti 340.000 sama dengan 340.000 M. Sehingga M-nya sama dengan kita bagi, nilainya sama dengan 1. Gitu. Sehingga kita bisa cek pernyataan 1. Yang pertama, keseluruhan es mencair. Salah ya. Ini salah. Yang kedua, massa air yang terbentuk lebih besar daripada massa yang tersisa. Ini juga salah. Yang ketiga, massa air yang terbentuk sama dengan massa es yang tersisa. Ini betul ya. Es massanya kan awalnya 1 kilo, kemudian menjadi 1 kilo. Berarti kan sama. Berarti ini benar ya. Oke. Kita lanjut di soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita diminta apa nih teman-teman? Diminta mencari massa logam tersebut. Coba kita baca. Logam tembaga bersuhu 100 derajat Celcius. Masih sama kayak tadi ya, berarti kita pakai asas Black lagi. Berarti sama di Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya berarti MT. Tembaga kan ya. Kemudian dikali CT, dikali delta T. Untuk T sama dengan dimasukkan ke dalam air ya, berarti kita bisa tulis MA dikali CA dikali delta TA, gitu aja. Oke, di sini kita nggak tahu massa dari logam tembaga tersebut, berarti kita tulis MT aja. Kemudian CT-nya kita punya di 0,1. Yang ini ya. Kemudian dikali perubahan suhunya, delta T-nya, yaitu dari 100, dari awalnya 100 ya, ke 36. Dikurang 36, dikali dengan MA-nya 128 gram, CA-nya di 1, dikali T delta T-nya 36 ke 30 ya. Oke, berarti kita bisa hitung. Ini MT dikali 0,1 kali 64 sama dengan 128
dikali dengan 6. Ini kan berarti 6,4 dari MT sama dengan 128 dikali 6, 768 ya. Oke, berarti MT-nya sama dengan 768 kita bagi dengan 6,4. Maka nilai MT-nya akan sama dengan 120 gram ya. Kita jawabannya berarti yang B. Nih, lebih mudah ya dibandingkan soal sebelumnya, ini hanya ngitung doang. Nggak usah analisis-analisis. Oke, nomor 4. Di nomor 4, grafik di bawah ini merupakan data yang diperoleh dari persamaan bubuk sampel zat tertentu bermassa 0,1 kg. Kalau jenis sampel zat adalah titik-titik. Kita gunakan rumus Q sama dengan MCT aja ya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke, di sini berarti pada saat berapa ini? Untuk mencari sampel, kalau jenis sampel zat kita ambil yang paling gampang aja ya, bagian sini, bagian bawah. Perpotongannya itu ada di 420 sama 10 ya, delta T-nya. Berarti Q-nya kita punya 420, massanya di 0,1 ya. Kemudian C-nya belum ada ya, C yang dicari, kemudian delta T-nya di 10. Oh ya udah, ini 10 kali 0,1 itu 1 dikali C sama dengan 420. Berarti C-nya sama dengan 420 ya. Oke, gampang ini. Saya kira susah. Kita lanjut ya. Nomor 5. Sepotong logam dipanaskan hingga suhunya 80 derajat Celcius, panjangnya menjadi 115 katanya. Jika koefisien muai panjang logam adalah 3 kali 10 pangkat negatif 3 per derajat Celcius dan mula-mula suhunya 30 derajat Celcius, maka panjang logam mula-mulanya berapa? Oke, pemuaian panjang logam ya. Berarti kita coba tuliskan dulu ya. Ini berarti kita punya panjang akhirnya, kita sebut L aja, yaitu 115 cm. Kemudian suhu awal ya, langsung delta T-nya aja deh. Delta T itu berarti suhu akhirnya 80, suhu awalnya adalah 30. Berarti delta T-nya sama dengan 50 derajat Celcius ya. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Oh ya, koefisien muai panjangnya kita sebut alfa lah ya. Alfanya di 3 dikali 10 pangkat negatif 3 per derajat Celcius. Oke, kita pakai rumusnya aja, yaitu L sama dengan L0 ditambah dengan dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Oke, tinggal kita substitusi deh. Ini 115, L0-nya nggak tahu, 1 tambah alfanya 3 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 50 ya. Berarti ini tetap 115 sama dengan L0. Ini 1 ditambah ini 3 dikali 50, itu 150. 150 dikali 10 pangkat negatif 3, 0,15 ya. Maka kita punya ini 115 sama dengan L0, ini 1,15. Sehingga L0-nya sama dengan 115 dibagi dengan 1,15. Maka nilai sama dengan 100 cm. Berarti awal mulanya 100 cm ya. Gitu. Oke. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sekali lagi kalau mau bertanya silakan boleh ditanyakan.
Dan jangan lupa ya teman-teman ya, didukung channel ini, bantu channel ini terus berkembang dengan like dan subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Kita lanjut soal nomor 6. Dua batang logam 1 dan 2 dengan panjang sama yaitu L. Batang 1 memiliki luas penampang A1 dan konduktivitas termalnya K1. Batang 2 memiliki luas penampang A2 yaitu 2A1 dan konduktivitas termalnya K2 sama dengan 2K1. Kedua batang disusun sejajar dengan ujung-ujungnya ditempelkan pada objek bertemperatur yang sama. Rasio laju kalor pada logam 1 terhadap logam 2 adalah titik-titik. Oke, berarti kita coba tulis dulu ya informasinya. Tadi kan untuk logam 1 ya. Ada logam 1 yang isinya kita coba tuliskan A1-nya sama dengan A. Kita misalkan gitu aja ya. Kemudian K1-nya sama dengan K. Kemudian untuk logam 2-nya. Untuk logam 2 itu A2-nya sama dengan 2A1 kan. Maka kita bisa tuliskan A2-nya itu sama dengan 2A gitu. Kemudian K2-nya sama dengan 2K1. Ini akan sama aja. K2-nya sama dengan 2K. Kemudian disusun sejajar pada objek sama sehingga beda suhu atau delta T dan panjang L-nya itu pasti sama ya. Maka kita bisa tuliskan, sebenarnya rumus awalnya kan gini ya. Rumus perpindahan kalor cara konduksi kan K dikali delta A dulu kali, sama aja sih sebetulnya. K dikali A dikali delta T dibagi L. Kayak tadi ya, kayak awal ya. L gitu. Nah, karena tadi dikasih tahu bahwa ditempelkan pada ujung sejajar ya, sehingga bertemperatur yang sama, berarti L-nya sama, kemudian T-nya juga sama. Maka yang perlu kita bandingkan hanya cukup bagian K dan A aja. Ini berarti kita skip nih. Kita nggak hitung dia sebagai variabel kontrol aja gitu. Berarti ini H1 bagi H2-nya sama dengan K1 dikali dengan A1. Ini berarti K2 dibagi A2. K1-nya ininya A, ininya 2A, dan 2K. Ini sama-sama A dan A, K dengan K, ya sama aja 1 dibagi 2 kali 2 ya, berarti 1/4. Jawabannya yang A. Gitu teman-teman ya. Oke, nomor 7. 3 batang konduktor PQR dari jenis berbeda memiliki panjang dan luas penampang sama disambungkan seperti pada gambar. Suhu T1-nya 20, T4 90, koefisien konduksi Kp sama dengan 2, kaki 4 KR, suhu T2 dan T3-nya berapa? Oke, kita masih pakai rumus yang sama ya, kayak di atas ya. Perpindahan kalor cara konduksi juga. Kita bisa bandingkan gimana nih teman-teman? Kita tulis dulu deh, H sama dengan K dikali A dikali delta T dibagi dengan L ya. Oke, berarti kita cari dulu yang pertama P dan Q dulu ya. Sambungan P dan Q dulu. Kenapa ini? Waduh. Dah, biarin deh. Misalkan P dan Q gini ya. Nah, untuk P dan Q berarti kita cari Kp, kemudian AP, kemudian delta Tp gitu. Dibagi dengan LP. Sama dengan
kaki dikali delta, kok delta sih? Ya, aki ya. Aki dan delta TQ dibagi dengan LQ. Oke, terus katanya PQR dari jenis berbeda memiliki panjang dan luas penampang yang sama ya. Berarti kita bisa coret aja. A-nya kita coret dengan A, L-nya kita coret dengan L. Gitu. Terus KP itu kalau dari soal nilainya sama dengan 2 kaki. Ya toh? Berarti KP-nya kita tulis jadi kaki, terus dikali dengan delta TP-nya berarti dari T2 ya, dari T2 dikurangi T1-nya 20, sama dengan kakinya tulis ulang kaki aja. Delta TQ-nya kita nggak punya tuh, T2, T3 kan kita nggak punya, berarti tulis T3 dikurangi T2. Dah, ini sama-sama kaki, kita bisa langsung coret aja. Sehingga kita bisa kalikan 2 dikali T2, kemudian dikurangi 40 ya, sama dengan T3 dikurangi T2. Kumpulkan T2-nya, kayaknya bisa digabung. Jadi 3T2 dikurangi T3 sama dengan 40 ya. Ini kita jadikan persamaan 1. Kita simpan aja ya. Kemudian kita lanjut ke bagian Q dan R. Q dan R-nya kita tulis sini aja, samping sini. Oke, di bagian Q dan R dengan cara yang sama ya. Berarti kita bisa tulis kaki dikali AK dikali delta TQ dibagi dengan LQ sama dengan KR ya. Dikali kali AR dulu. Kemudian kali delta TR dibagi dengan LR. Oke, sekali lagi luas penampangnya sama, maka kita bisa langsung coret, kemudian panjangnya juga sama, kita coret ya. Terus kita bisa langsung tuliskan kaki itu berapa, kakinya tulis ulang aja ya. Kemudian delta TQ-nya masih T3 dikurangi T2. Nah, KR-nya kita bisa pakai dari sini aja nih. Katanya kan 4 KR sama dengan 2 kaki, berarti 1 KR itu sama dengan setengah kaki ya. Setengah kaki dikali, berarti T4 kurangi T3. T4-nya ada di 90, kurangi T3. Oke, berarti kakinya sama, kita coret. Maka tinggal kita selesaikan ini 3T3 kurangi T2 sama dengan setengah kali 90 ya, atau kali 2 sini biar 2-nya habis. Ini di 90 kurangi T3 gitu. Sederhanakan aja teman-teman ya. Berarti kalau kita sederhanakan jadi berapa? Berarti 2T3 dikurangi T2 dikurangi 2T2 ditambah T3 ya, sama dengan 90. Maka kita punya negatif 2T2 ditambah 3T3 sama dengan 90. Gitu. Kita sederhanakan. Ini persamaan yang kedua ya. Kita lakukan matematis, yaitu dengan kita lakukan eliminasi. Kita sederhanakan dulu, ini rapikan dulu, sorry. Berarti kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Di persamaan 1 kita punya 3T2 dikurangi T3 sama dengan 40, ininya negatif 2T2 ditambah 3T3 sama dengan 90. Karena belum sama, kita samakan dulu. Kita sepakati mau hilangkan yang mana. Hilangkan dulu yang T2 dulu boleh. T3 aja deh, karena angkanya lebih kecil ya. Berarti atas kali 3, bawah kali 1. Oke, kita bisa langsung hitung. Ini berarti 9T2 dikurangi 3T3 sama dengan 120. Yang ini tetap ya. Negatif 2T2, ini 3T2 sama dengan 90. Kita tambahkan biar habis.
dan ini jadi 0 ya. Oke, berarti 9 ditambah negatif 2, 7 ya. 7T2 sama dengan 210, berarti T2-nya sama dengan 210 bagi 7, 30. Dah, cari T2 yang 30. T2 yang 30 ada di D sama E ya. Oke, tinggal cari T1-nya berarti kalau kayak gitu. Nggak bisa langsung, berarti kita tinggal substitusi ya. Substitusi ke persamaan 1. Itu 3T2 dikurangi T3 sama dengan 40. Maka 3 dikali 30 dikurangi T3 sama dengan 40. Berarti ini 90 ya. 90 dikurangi berapa? 40. Maka nilainya pasti sama dengan 50. Jawabannya berarti yang D, teman-teman. Gitu. Gimana untuk soal nomor 3? Kayaknya paling panjang ya sejauh ini ya. Ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut soal nomor 8. Plat besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki ukuran seperti pada gambar, berukuran 2 meter kali 2 meter. Bila suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, dan koefisien muai panjangnya 1,1 kali 10 pangkat negatif 7 derajat Celcius pangkat negatif 1, maka luasnya sekarang menjadi titik-titik. Masih pakai rumus yang tadi ya, ini muai, pemuaian logam. Kita bisa gunakan rumus yang tadi, yaitu L sama dengan, dalam hal ini luas ya, kita pakainya A berarti ya. Berarti pakai A sama dengan A0, kemudian dikali dengan beta ya, kali beta dikali delta T, gitu kali ya. Terus kita bisa hitung deh. Yaitu A0-nya ini ya berarti ya, 2 dikali 2 ya. Berarti 4. Kemudian dikali betanya di angka, oh ya sorry, di sini kita punyanya muai panjang ya. Kalau muai panjang itu yang dicari adalah luas. Berarti ya ini berarti ini alfa ya berarti ya. Kalau kita tulis. Ini sama aja 2 kali si muai panjangnya. Berarti 2 dikali 1,1 dikali 10 pangkat negatif 7. Dikali delta T-nya kita kurangin aja dari 100 ke 20. Jadi 80 ya. Oke, berarti ini 4. Langsung aja deh, 8 ya. 8 kali 1,1, 8,8 kali 10 pangkat min 7 dikali 80. Sehingga kita akan punya 8,8 dikali 80 berarti 704 ya. 704 kali 10 pangkat min 7. Ini dalam meter ya. 10 pangkat min 7. Oke, ya dalam meter persegi. Karena bentuknya seperti ini berarti kita ganti tuh. Jadi 0,0007 3 lagi 704 meter persegi gitu. Ini ini ya pemuaiannya. Jadi kalau pertanyaannya adalah maka luas sekarang berarti ini penambahannya segini nih. Berarti total luasnya berarti tambah aja dari yang awalnya berapa ditambah dengan yang sekarang. Awalnya kan 4 ya. 4 ditambah 0,0000704. Maka sama dengan 4,000704 meter persegi. Berarti jawabannya yang D ya. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut di soal terakhir ya ternyata ya. Oke, di sini setengah kilogram es bersuhu negatif 20 derajat dicampur. Oke, kalau campur-campur gini kita pasti pakai asas black. Berarti kita punya Q lepas sama dengan Q terima ya. Itu. Maka di sini kita bisa tuliskan M air dikali C air dikali delta T air.
Terus tadi ada es batu ya, berarti pakai S. Kemudian MS dikali CS dikali delta T S. Terus wait, hati-hati di sini ada kalor lebur S-nya, berarti ditambah dengan M dikali kalor lebur S-nya. Oke, tinggal substitusi massa air itu yang dicari. Kemudian kalor jenis airnya 1 dikali delta T airnya, yaitu berarti 0 dikurangi negatif 20 ya. Dan MS-nya ada di 0,5. Ini juga C-nya 0,5. Kalor lebur S-nya di 20 ya. Kebalik ya berarti ya. Airnya bersuhu, ya ini kebalik, ini langsung 20 aja deh. Ini 20, ini juga langsung 20 aja nggak apa-apa. Karena kan dari 0 ya. Oke, berarti ini ditambah M-nya 0,5, ditambah LS-nya 80. Oke, berarti ini 20 M sama dengan 0,5 kali 0,5 itu kan 1/4 ya, dikali 25 ditambah 40. Maka M-nya sama dengan 45 bagi 20, atau sama dengan 4,5 ya. 4,5 bagi 2 berarti. Nah gitu, maksudnya gitu. Berarti 2,25. Jawabannya yang B. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita akan lanjut untuk bab-bab setelahnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa dukung channel ini dengan berdonasi di Saweria yang ada di deskripsi channel. Terima kasih. Dadah.